Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini merupakan video part keempat ya, video bagian 4 dari pembahasan soal-soal UTBK Saintek yang bisa teman-teman pergunakan sebagai persiapan untuk menghadapi UTBK tahun 2021 ini. Oke ya, langsung saja kita saksikan untuk pembahasan soal-soal UTBK pada video kali ini. Oke, kita mulai videonya dengan topik yang pertama, osilasi atau gerak harmonis ya. Kita mulai dari soal nomor 1 ini. Ya, ini masih diambil dari soal UTBK tahun 2019. Kita baca dulu soalnya. Sebuah beban bermassa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A kecil ya dari titik kesetimbangan atau titik setimbang dan kemudian dilepaskan hingga berosilasi. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang O dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri titik setimbang. Kemudian beban bergerak ke kanan lagi dan berhenti sesaat pada jarak C di sebelah kanan titik setimbang. Apabila EK adalah energi kinetik sistem dan EK di O sama dengan setengah KB kuadrat, maka titik-titik. Oke ya. Untuk memudahkan kita menganalisis soal ini ya, kita gambarkan dulu sistem yang dimaksud oleh soal ini ya. Kita gambar dulu. Nah, secara sederhana gambarnya bisa kita visualisasikan seperti ini ya. Jadi ini ada pegas K, kemudian ada beban M yang terikat di sisi kanannya. Kemudian sisi kiri pegasnya itu terikat di dinding di sini. Oke, sekarang kita lihat beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A kecil dari titik setimbang. Nah, kita asumsikan posisi ini adalah posisi setimbang di sini ya. Ini posisi setimbang di sini. Ini adalah titik setimbang atau posisi setimbang. Kemudian dari sini bebannya ditarik ke kanan. Ya, kita gambar di bawahnya aja. Ditarik ke kanan sejauh A ya. Misalkan jadi beban M-nya ini sekarang posisinya di sini. Pada jarak A. Nah, ini ya, ini jaraknya A. Kemudian dilepaskan hingga berosilasi. Nah, sampai sini kan pegasnya meregang, sehingga kalau dilepas dia akan bergeser atau bergerak ke kiri ya. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang O. Oke, ini titik setimbangnya adalah titik O di sini. Dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri titik setimbang. Oke, jadi dia berhenti lagi pada jarak B di sebelah kiri. Jadi misalkan jarak B-nya di sini. Ini B, sampai sini dia berhenti lagi. Ini bebannya M ya, besarnya harusnya sama ya. Kemudian beban bergerak ke kanan lagi dan berhenti sesaat pada jarak C di sebelah kanan titik setimbang. Jadi dia berhenti lagi pada jarak C. Nah, kita nggak tahu C-nya itu apakah sama dengan A ataukah kurang dari ataukah lebih dari ya. Kita gambar aja dia ke kanan sana sebesar C. Kita nggak tahu C-nya sampai berapa ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kita gambar aja seperti ini. Jadi ke kanannya sebesar C. Kita akan cari nilai C-nya. Oke. Sekarang apabila energi kinetik sistem adalah EK di O sama dengan setengah KB kuadrat. Oke, di titik O ini ya, di titik setimbang itu EK-nya sama dengan EK-nya itu setengah KB kuadrat. KB kuadrat, maka antara B sama C dan B sama A itu bagaimana nilainya ya, kita akan cari. Oke. Jadi konsep yang akan kita pakai adalah di sini energi pada gerak osilasi ya. Kalau energi pada osilasi, ya, energinya itu kita bagi jadi dua kan. Ada energi potensial dan ada energi kinetik. Serta gabungannya jumlahan dari EP sama EK kita sebut sebagai energi mekanik. Nah, energi potensial suatu sistem yang bergerak osilasi itu nilainya setengah KY kuadrat. Sedangkan energi kinetiknya itu setengah MV kuadrat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau dia pada posisi terjauhnya di sini, di amplitudo, ini kan amplitudo. Nah, kalau di amplitudo itu kan dia berhenti. Artinya energi mekaniknya
itu sama dengan energi potensialnya. Karena apa? Karena dia berhenti, di sini V-nya 0. Berarti energi kinetiknya 0. Padahal EM itu, energi mekanik itu adalah EP ditambah EK. Nah, karena di amplitudo itu dia mandek ya, berhenti, berarti EK-nya 0. Maka EM-nya sama dengan EP. Berarti kalau kita tinjau posisi di sini, EM-nya sama dengan EP. EP itu setengah KY kuadrat. K dikali Y-nya adalah simpangannya. Nah, simpangannya kebetulan simpangan terjauh, berarti B kuadrat. Demikian juga kalau misalkan ada di posisi A di sini, dia juga ada di posisi amplitudo, berarti EM-nya ini juga sama dengan EP, karena EK-nya 0. Kalau di titik A berarti setengah KA kuadrat. Ya, sekarang kita lihat di sini, di posisi setimbang. Kalau di posisi setimbang, itu dia nggak punya simpangan. Berarti di sini EM-nya itu sama dengan EK. Kenapa? Karena EP-nya 0. Ya, di sini di posisi setimbang di sini energi potensialnya 0. Kenapa energi potensialnya 0? Karena ini simpangannya 0, yaitu simpangannya, ya. Sejauh mana dia menyimpang dari titik setimbang itu simpangan ya, atau deviasinya. Nah, berarti EM-nya sama dengan EK. Nah, sekarang kita lihat di sini ternyata energi kinetik di B itu sama dengan setengah KB kuadrat. Padahal setengah KB kuadrat itu adalah energi mekanik yang ada di sini ya, atau energi potensial di sini. Ya, energi potensial sama, berarti energi potensial di amplitudo sama energi potensial di setimbang itu sama. Nah, kalau kita lihat ternyata setengah EM-nya ya, EK-nya itu EM sama dengan EK. EK-nya setengah KB kuadrat di titik setimbang. Artinya, energi mekanik atau energi kinetik di titik setimbang itu sama dengan energi potensial yang ada di amplitudo. Berarti selama pergerakan dari B ke titik A itu tidak ada energi yang hilang karena energinya sama persis nih di sini. Ya kan? Berarti tidak ada energi yang hilang. Kesimpulannya tidak ada gaya gesek. Maka dari titik B ke titik ke sana lagi juga harusnya sama. Nggak ada energi yang hilang, maka dia kembali ke A lagi. Berarti titik C itu seharusnya berada tepat berimpit di titik A karena tidak ada energi yang hilang. Berarti yang ke kirinya B, yang ke kanannya A, kalau dia mau ke titik C, C juga harus sama di titik A lagi. Nah, berarti kesimpulannya nilai B-nya itu sama dengan nilai C, atau nilai A-nya itu juga harus sama dengan C. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari deskripsi yang ada di soal. Maka B-nya sama dengan C. Nah, ada ya yang D seperti ini ya. Jadi konsepnya pakai energi mekanik seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah beban bermasa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai titik A yang berjarak A kecil dari titik setimbang ya, sama kayak tadi, dan kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang O dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri titik setimbang. Andaikan lantai kasar dan sampai di titik setimbang, energi mekanik berkurang sebesar E. Ya, usaha gaya gesek dari A sampai ke B adalah titik-titik. Oke, kita perlu visualisasikan lagi ya peristiwanya. Kita gambar dulu sebentar. Ya, oke, seperti ini ya, seperti soal sebelumnya tadi. Kemudian beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A. Berarti ini sampai titik A, anggaplah titik A aja di sini. Ya, ini jaraknya A. Ya, kemudian bergerak ke kiri melewati titik O berhenti saat pada jarak B di sebelah kiri. Nah, tapi ini lantainya kasar. Nah, bedanya dengan tadi karena lantainya kasar, berarti pada saat dia ke kiri, otomatis jarak A sama B-nya nggak mungkin sama. Ada energi yang hilang. Maka kita misalkan B-nya sampai sini. Ya, B-nya lebih kecil dari A mestinya kan, karena ada energi yang hilang. Nah, titik B-nya ada di sini, di sebelah kiri titik setimbangnya. Kemudian diketahui bahwa energi mekanik berkurang sebesar E dari A ke posisi setimbang O ini, energi mekaniknya berkurang sebesar E. Nah, dari sini ke sini berkurang sebesar E.
Kemudian pertanyaannya usaha gaya gesek dari titik A sampai titik B. Yang diminta adalah usaha gaya gesek dari A sampai ke B di sini. Nah, berapa gitu ya. Nah, sekarang kita cermati soalnya. Dari soal dibilang energi mekanik berkurang sebesar E. Artinya apa ini? Artinya energi E ini yang hilang ini adalah energi yang timbul akibat gaya gesek ya. Pada saat dia bergerak ke kiri, maka ada gaya gesek ke kanan di sana. Nah, ini ada F gesek dikalikan dengan S di sini ya. S-nya berarti A, itu nilainya sebesar E. Ya, jadi energi mekanik berkurang sebesar E itu ini hilang akibat adanya gaya gesek. Berarti usaha geseknya itu sama dengan E. Apa itu usaha gaya gesek? Berarti minus F gesek dikalikan S. S-nya adalah A. Ya, karena sampai titik setimbang O di sini. S-nya adalah ini nih. Berarti kan A kan? Nah, kenapa negatif? Ya, karena dia mengurangi energi ya. Berarti usahanya negatif. Atau kalau kita lihat dari pergerakannya, geraknya ke kiri, gayanya ke kanan. Berarti kan berlawanan. Maka F geseknya usahanya nanti negatif. Nah, berarti nilai E itu adalah minus F gesek kali A. Atau kita bisa dapat F geseknya itu sama dengan E per A, negatif ya. Itu kita punya persamaan gaya gesek yang bekerja pada sistem tersebut. Kemudian pertanyaannya adalah usaha gaya gesek dari A ke B. Ya berarti kalau kita mau tinjau titik lokasi A, titik A sampai titik B, maka usaha gaya geseknya apa? Ya tinggal F gesek dikalikan jaraknya. Berarti F gesek dikalikan jaraknya dari A ke B. B-nya di sini tadi ya. Jaraknya berarti A plus B. Berarti usaha gaya geseknya, F geseknya adalah minus E per A dikali A plus B. Berarti usaha gaya geseknya sama dengan minus E dikali A plus B dibagi dengan A. Nah, kita dapat usaha gaya geseknya minus E dikali A plus B dibagi A. Maka jawabannya B. Nah, itu ya. Itu soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Pendulum sederhana yang mengalami gerak harmonik sederhana memiliki periode T saat disimpangkan sejauh 5 derajat. Dalam percobaan, jika percobaan diulang dengan simpangan 10 derajat, maka periode ayunan pendulum menjadi titik-titik. Oke. Jadi ini tentang bandul ya atau pendulum. Jadi kalau kita lihat kasusnya ini ada tali diikatkan massa M, kemudian di sini ada pendulum ya, disimpangkan dengan sudut theta ya. Nah, maka ini massanya M, panjang talinya itu L, maka periode ini getaran dari pendulum ini ya dirumuskan dengan persamaan T sama dengan 2pi akar L per G ya. Teman-teman tentunya familiar dengan persamaan ini, tapi ingat ada syaratnya ya. Persamaan ini itu terjadi jika sudut simpangannya kecil. Nah, kalau simpangannya besar maka ada koreksi di belakangnya. Ada koreksi periodenya ya. Nah, berapa sudut simpangan kecil ini? Nah, ini sudut simpangan kecil itu sudutnya bisa kita cek ya nanti. Cirinya apa? Sudut simpangan kecil itu tetanya itu mendekati sin teta. Ya, tapi teta ini diukur dalam radian. Ya, bisa dicek di kalkulator nanti. Nah, jadi selama teta itu sekitar kurang dari 10 derajat, maka kita bilang sudutnya kecil. Ya, kurang dari 10 derajat ya, ada yang bilang juga 15 derajat gitu, nggak apa-apa. Bisa dicek aja di kalkulator, tapi kita pakai batas terendahnya. Kalau theta kurang dari sama dengan 10 derajat, maka kita bisa asumsikan theta itu kecil. Artinya apa? Artinya nilai tetanya itu mendekati sin theta. Gitu. Maka kita bisa pakai persamaan ini. Nah, kalau tetanya itu tidak 10 derajat atau lebih besar, misalkan tetanya itu sama dengan 60 derajat gitu, maka periodenya bukan itu. Periodenya adalah T sama dengan 2pi akar L per G, masih kita kalikan ya dengan ini ada koreksinya di sini. Ada faktor koreksinya. Kita bisa dapatkan ya persamaannya cukup panjang nanti di sini ya. Oke. Jadi masih ada faktor koreksi, maka kita nggak boleh langsung pakai yang 2pi akar L per G kalau sudut simpangannya besar kayak gini. Nah, sekarang kita lihat di soal. Dia itu periodenya T saat sudut simpangannya 5 derajat.
Nah, dari sini itu kan kita tahu bahwa periode itu dipengaruhi oleh panjang tali L ya, dan gravitasi saja. Ya, theta di sini selama tetanya masih kecil, maka pengaruhnya hanya L dan G. Pada percobaan ini diulang, simpangannya diubah jadi 10 derajat. Dari 5 menjadi 10 derajat. Itu akan artinya sama-sama masih simpangan kecil. Berarti otomatis periodenya nggak akan berubah. Jadi jawabannya ya tetap T gini. Jadi periodenya kalau diubah simpangannya menjadi 10 derajat, ya tetap T, ya tidak mengalami perubahan. Ya, dia akan berubah kalau misalkan L-nya dirubah atau dilakukan percobaan di tempat yang gravitasinya berbeda, itu baru berubah gitu ya. Oke, itu soal yang ketiga. Sekarang soal yang keempat. Sebuah beban bermassa M digantungkan pada ujung sebuah tali ringan, ya panjangnya L. Beban disimbangkan ke kanan sampai ke titik A dengan ketinggian H. Anggap ketinggian di posisi timbang adalah 0, kemudian dilepas sehingga berosilasi. Percepatan gravitasi di tempat itu adalah G. Apabila beban berhenti sesaat di titik B di sebelah kiri titik timbang O, EP dan EK berturut-turut adalah energi potensial dan energi kinetik sistem, serta EK di O sama dengan EP di A. Pernyataan yang benar adalah, oke ya, ini jadi prinsipnya sama seperti soal yang sebelumnya nomor 1 dan nomor 2 tentang energi mekanik. Cuma kasusnya getarannya adalah pada pendulum. Jadi gini, misalkan kita punya pendulum ya seperti ini, dia disimpangkan ya di sebelah kanan ya, titik A, ketinggiannya H, di sebelah kanan titik setimbang. Titik setimbangnya kita misalkan O di sini. Nah, dia disimpangkan sampai titik A di sini. Ini posisi A. Pada saat posisi A, ketinggiannya itu sama dengan H. Kemudian dia bergerak, berosilasi ya seperti itu sampai ke titik B. Nah, tapi di soal diketahui bahwa EK di O sama dengan EP di A. Nah, EK di O sama dengan EP di A ya. Seperti tadi sebelumnya sudah kita pelajari bahwa di sini EP-nya 0. Sedangkan di sini EK-nya 0. Berarti kalau EP sama dengan EK, EP di O sama dengan EK, artinya tidak ada energi yang hilang. Tidak ada energi yang hilang atau energi mekaniknya kekal ya di sini ya. Tidak ada gaya gesekan ya. Jadi gesekan udaranya diabaikan, tidak ada energi hilang. Berarti kalau dia naik lagi ke sini, ya naiknya harus sama dengan yang di sebelah kirinya. Maka kalau ada titik B di sini, ya titik B itu harus setinggi H juga karena energinya nggak ada yang hilang. Nah, maka kalau sistem ini kita biarkan, dia akan berosilasi terus-menerus sepanjang zaman ya. Berarti tingginya B itu harus sama dengan H. Ada nggak? Tinggi B kurang dari H, salah. Tinggi B lebih dari H, salah. Energi mekanik berkurang, salah. Gesekan udara diabaikan ya. Kemungkinan ada betulnya. Energi kinetik di O kurang dari MGH. Nah, energi kinetik di O itu harusnya sama dengan EP, berarti MGH. Maka ini juga salah. Maka jawabannya D ya. Tidak ada energi yang hilang. Itu artinya gaya geseknya diabaikan. Jadi gesekan udara diabaikan. Diabaikan. Nah, itu dia untuk soal nomor 4 ya. Itu dia beberapa soal yang berkaitan dengan topik getaran atau osilasi harmonis ya yang saya temukan dari soal-soal UTBK tahun 2019 kemarin ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau masih ada pertanyaan atau ada konsep yang tidak tepat, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi video ini mungkin sampai ini dulu. Sampai jumpa lagi di video pembahasan UTBK selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.